Kami dari kelompok 7 akan memaparkan sedikit materi tentang karakteristik disabilitas anak dengan gangguan fisik dan sensoris. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang definisi gangguan fisik dan gangguan sensoris, jenis anak dengan gangguan fisik dan gangguan sensoris, serta karakteristik anak dengan gangguan fisik dan sensoris. Yang pertama, definisi gangguan fisik. Gangguan fisik adalah suatu keadaan yang terganggu baik secara fisik oleh penyakit maupun secara fungsional berupa penurunan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas fisik adalah orang yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Yang kedua, definisi gangguan sensorik. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indera, yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra. Disabilitas sensorik mengacu pada individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik, kecelakaan, dan kesehatan atau penyakit serius. Selanjutnya, jenis-jenis dengan anak gangguan fisik. Yang pertama, cacat lahir. Yang kedua, imobilitas. Yang ketiga, kejang. Dan yang keempat, penyakit. Yang pertama, cacat lahir. Kelainan kongenital atau cacat lahir adalah kelainan struktural maupun fungsional yang dikenali sejak bayi atau baru lahir. Kondisi kesehatan bayi yang mengalami ini biasanya tergantung dari organ atau bagian tubuh yang terlibat serta tingkat keparahan yang dimilikinya. Selanjutnya ada imobilitas. Imobilitas atau gangguan mobilitas adalah keterbatasan fisik tubuh baik satu maupun lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Imobilitas berarti kurangnya gerakan yang mungkin merupakan batasan pada organ atau seluruh tubuh. Selanjutnya, kejang. Kejang adalah gangguan listrik yang tiba-tiba dan tidak terkendali di otak. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku, gerakan, atau perasaan hingga tingkat kesadaran. Kejang dapat terjadi tanpa peringatan dimanapun karena epilepsi atau gangguan neurologis. Selanjutnya, penyakit. Suatu penyakit dapat menjadi gangguan fisik ketika menghentikan seseorang dari berfungsi secara normal dan efektif untuk waktu yang lama. Tidak semua penyakit termasuk dalam kategori ini, hanya penyakit yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan kemampuan belajar seseorang. Yang ketiga, ada jenis anak dengan gangguan sensorik. Yang pertama ada gangguan spektrum autisme atau ASD, yang kedua gangguan penglihatan, yang ketiga gangguan pendengaran, yang keempat gangguan pemrosesan sensorik, yang kelima gangguan bau, dan yang keenam gangguan rasa. Yang pertama ada gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme ini adalah cacat perkembangan. 3/4 dari gangguan ASD mengalami kesulitan dalam pemrosesan sensorik. ASD mempengaruhi cara siswa terlibat dengan lingkungannya, termasuk dengan orang lain seperti guru atau sesama siswa. Autisme memiliki berbagai macam gejala, termasuk tantangan dengan komunikasi dan interaksi sosial, minat dan perilaku yang terbatas dan berulang, dan kepekaan sensorik terhadap kebisingan, cahaya, dan sentuhan. Autisme adalah kecacatan yang muncul secara berbeda dan beragam pada orang yang berbeda. Oleh karena itu, istilah spektrum mengacu pada keseluruhan masalah yang mungkin dihadapi oleh penyandang autisme. Yang kedua, ada tunanetra atau buta. Tunanetra adalah cacat sensorik seperti kurangnya penglihatan, yaitu buta atau memiliki penglihatan. Yang kedua ada tunanetra atau buta. Tunanetra adalah cacat sensorik seperti kurangnya penglihatan, yaitu buta atau memiliki penglihatan yang menantang. Siswa akan menghadapi kesulitan menggunakan penglihatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Beberapa orang yang tidak buta terkadang menghadapi penglihatan yang menantang. Gangguan penglihatan yang umum adalah kelainan refraksi. Mata tidak bisa fokus dengan jelas pada apa yang dilihatnya di depannya. Beberapa siswa mungkin memiliki bidang pandang yang sempit yang dikenal sebagai penglihatan terowongan atau sangat sensitif terhadap cahaya secara umum. Yang ketiga ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran sering disebut tuli.
adalah ketidakmampuan untuk mendengar. Ini bisa berupa kecacatan sebagian atau kecacatan total. Istilah tuli mungkin menggambarkan seseorang yang memiliki pendengaran sangat sedikit atau tidak sama sekali. Kerusakan pada komponen telinga bagian luar, tengah, atau dalam dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan dapat berkisar dari ringan hingga berat. Gangguan pendengaran dapat terjadi karena berbagai penyebab termasuk penyakit anak, komplikasi persalinan, dan reaksi pengobatan. Kemudian beberapa kecelakaan juga dapat menyebabkan cacat atau kerusakan. Yang keempat, gangguan pemrosesan sensorik. Gangguan pemrosesan sensorik adalah ketika seseorang mengalami kesulitan menerima dan menanggapi informasi sensorik. SPD dapat menunjukkan bahwa mereka salah membaca data sensorik sehari-hari seperti sentuhan, suara, dan gerakan. Seseorang dengan gangguan pemrosesan sensorik dapat merasakan informasi tersebut, tetapi otak mereka memproses dan mengevaluasinya secara tidak terduga. Hal ini dapat mempengaruhi hanya satu sensasi ataupun semuanya. Yang kelima, ada gangguan bau. Gangguan bau juga dikenal sebagai gangguan penciuman, dapat berdampak negatif pada kualitas hidup seseorang. Gangguan bau adalah gangguan pada indera penciuman yang cukup mengganggu. Pasalnya, indera penciuman merupakan salah satu indera utama yang penting dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir ada gangguan rasa. Kehilangan rasa bisa berbahaya bagi kesehatan seseorang, mengakibatkan pilihan pola makan yang buruk, nafsu makan yang tertekan, dan malnutrisi. Selain itu, hilangnya penciuman membuat orang lebih rentan untuk makan makanan busuk karena kemampuan membedakan makanan yang baik dan buruk telah menurun. Lansia lebih rentan kehilangan indera perasa dibandingkan kelompok usia lainnya. Selanjutnya ada karakteristik anak dengan gangguan fisik. Karakteristik yang pertama ada karakteristik akademik. Anak tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan normal sehingga bisa mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Yang kedua ada karakteristik sosial dan emosional. Beberapa anak tunadaksa mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain sehingga membuatnya malas belajar, bermain, dan bersosialisasi. Yang ketiga ada karakteristik fisik dan kesehatan. Kecenderungan gangguan kesehatan lain seperti sakit gigi, berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan bicara umum terjadi pada anak dengan disabilitas saraf. Selanjutnya, karakteristik anak dengan gangguan sensoris. Yang pertama, anak suka menggigit apapun seperti gelas, sendok, tangan, baju, sofa, apapun yang ada di depan mata anak tersebut selalu saja digigitnya. Hal ini pun terjadi hampir setiap hari. Yang kedua, ada gerakan yang sama terus-menerus, yaitu berputar, berlari, atau menggerakkan benda yang sama terus-menerus. Bisa jadi tanda kalau anak mengalami masalah dalam vestibular sensorik. Yang ketiga, menolak mengenakan pakaian tertentu. Ada anak yang menolak saat dipakaikan pakaian dengan bahan tertentu karena mereka merasa geli, gatal, ataupun perih. Biasanya anak mengalami masalah dalam taktil sensorik. Yang keempat, ketakutan di tempat ramai. Banyak anak yang takut saat berada di tempat ramai, tapi anak yang punya masalah sensorik cenderung langsung menutup telinganya, terlihat sangat terganggu dan sangat gelisah meskipun sudah ditenangkan. Mungkin itu sedikit paparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.